Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Terima kasih untuk adik-adik yang masih setia dalam ibadah online. Walaupun di rumah aja, tapi tetap harus semangat, tetap harus sukacita ya. Dan selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan juga ya. Oke, karena adik-adik semuanya sudah siap untuk puji nama Tuhan, kita mau datang ke Tuhan yuk. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita satu dalam doa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah, yang cerah ini. Kami bersyukur buat sukacita, buat kesehatan, buat kasih Tuhan yang selalu tercurah buat kami. Tuhan Yesus, sekarang kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, biar Tuhan yang memberkati ibadah kami ini. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik di rumah, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kita mau puji nama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, kita angkat satu lagu pujian. Dia harus makin bertambah. Dia
Adik-adik, kita doa ya sebelum dengar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ada yang ingat gambar ini? Ini cerita minggu lalu tentang apa ya? Iya betul, ini tuh cerita tentang Samuel. Siapa itu Samuel adik-adik? Samuel itu anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkana yang diminta oleh Ibu Hana dalam doanya. Jadi ingat kan, waktu itu Ibu Hana tuh doa sama Tuhan supaya dia dikasih anak. Terus dia janji ke Tuhan, kalau dia sudah mendapatkan anak, dia mau memberikan anaknya lagi kepada Tuhan. Nah, jadi Ibu Hana menepati janjinya. Dia datang ke Imam Eli, nih yang di sebelah kanan. Dia datang ke Imam Eli untuk memberikan Samuel menjadi nabi. Jadi saat itu Samuel tuh udah dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi adik-adik. Walaupun dia masih sangat kecil, masih sangat muda. Suatu hari adik-adik, saat Samuel sedang tidur, Tuhan memanggil Samuel. Katanya, Samuel, Samuel. Nah, mendengar suara tadi, Samuel langsung bangun, terus Samuel langsung ke Imam Eli. Karena Samuel pikir Imam Eli yang memanggilnya dia. Samuel datang ke Imam Eli, terus Samuel bilang ke Imam Eli, "Iya Bapak, bukankah tadi Bapak memanggil aku?" Kemudian Imam Eli menjawab Samuel, "Tidak, aku tidak memanggil kamu. Tidurlah kembali," kata Imam Eli. Nah, kemudian Samuel pun tidur lagi. Dan saat Samuel tidur, Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Katanya, "Samuel, Samuel." Mendengar suara tadi lagi, Samuel langsung bangun lagi, terus langsung ke tempat Imam Eli lagi. Dan dia bilang, "Iya Bapak, tadi Bapak panggil aku?" Imam Eli pun langsung menjawab, "Tidak, aku tidak panggil kamu. Tidurlah kembali," kata Imam Eli. Kemudian Samuel pun tidur lagi. Dan untuk ketiga kalinya, Tuhan memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, Samuel." Segera Samuel datang ke Imam Eli lagi. Dan Samuel bilang, "Iya Bapak, kenapa Bapak manggil aku?" Lalu mengertilah Imam Eli adik-adik bahwa yang manggil Samuel itu adalah Tuhan. Kemudian Samuel disuruh oleh Imam Eli bahwa kalau ada yang memanggil lagi, kamu harus berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Karena yang memanggil kamu itu adalah Tuhan, kata Imam Eli. Kemudian Samuel kembali tidur. Dan benar adik-adik, untuk keempat kalinya Tuhan memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, Samuel." Segera Samuel pun menjawab panggilan Tuhan. Dia pun berkata, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Kemudian Tuhan pun mulai berfirman dan berbicara kepada Samuel adik-adik. Dan besok paginya Samuel memberitahukan ke Imam Eli bahwa Tuhan tuh telah berbicara kepadanya. Akhirnya Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel yang akan menjadi nabi. Adik-adik lihat, Samuel tuh dipanggil sama Tuhan saat dia masih kecil, saat usianya masih muda.
Mungkin bagi kita semua, gak mungkin ya seorang anak kecil tuh Tuhan panggil untuk melayani. Tapi bagi Tuhan itu tak ada yang mustahil. Nih buktinya Samuel masih kecil, tapi Tuhan tetap mau pakai Samuel untuk jadi pelayannya. Nah, seperti Samuel yang dipanggil sama Tuhan di usianya yang masih sangat muda, itu juga bisa terjadi buat adik-adik. Tuhan juga bisa panggil adik-adik, Tuhan juga bisa pakai adik-adik untuk menjadi pelayannya. Jadi, adik-adik harus belajar dari kisah Samuel yang selalu siap untuk melayani Tuhan, yang selalu mau untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oke? Kak, tapi gimana sih cara untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan? Ada satu cara yang sangat amat mudah yang bisa adik lakukan, yaitu dengan cara berdoa. Berdoa, baca Alkitab, itu jadi cara adik-adik untuk bisa berbicara, untuk bisa ngobrol sama Tuhan. Ya, jadi gak ada alasan lagi untuk gak bisa dengar suara Tuhan. Doa aja, pasti adik-adik bisa kok komunikasi sama Tuhan, bisa kok berbicara sama Tuhan, ya. Jadi kapanpun, dimanapun, sedang apapun adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa dan baca Alkitab. Oke? Terakhir, kakak mau ajak adik-adik untuk baca satu ayat hafalan dari 1 Samuel 3 ayat 9b. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 3 ayat 9b. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Firman Tuhan hari ini sampai sini ya. Kita tutup dalam doa yuk adik-adik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami belajar dari kisah Samuel yang walaupun masih sangat kecil, tapi bisa Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Kami yakin, kami juga bisa Tuhan pakai untuk dapat melayani Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu dengar-dengaran dan untuk selalu siap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sekarang kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dari segala penyakit dan virus-virus yang menyebar. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami bisa melihat perubahan, kami bisa melihat kesembuhan di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya. Bye. God bless you.